Meskipun belum menegaskan sikap, posisi PDIP dianggap menjadi penentu konstelasi pertarungan mencari jawara di Jakarta, mengingat kursi terbesarnya yang dimiliki di ibu kota. Belakangan, nama Tri Risma hari ini disebut-sebut menjadi calon terkuat yang direstui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ahok bahkan sudah menyambut sang wali kota bertarung di ibu kota. Anda bisa PDI punya suara yang cukup, 28 kursi dari 106 artinya sudah 26,4%. Sama, kami sikap DPP itu berangkat dari bawah. Itulah suara dari bawah yang harus kita perjuangkan. Nah, silakan maju menuju nomor 1. Hingga saatnya Jakarta yang menentukan jawaranya. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. Tahapan pemilihan kepala daerah Februari nanti yang akan diikuti oleh 101 daerah, 7 pemilihan gubernur dan 94 pemilihan bupati dan wali kota sudah dimulai dengan pendaftaran calon dari jalur perseorangan. Tapi Jakarta sangat istimewa. Selain karena memang berada di pusat atau di ibu kota negara, pemilihan di Jakarta karena banyaknya calon yang potensial menjadi sangat ditunggu-tunggu. Apalagi saat ini petahana kemungkinan besar akan mendapat penantang yang seimbang. Siapa penantang seimbang itu? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mencari jawara Jakarta. Dan di studio sudah hadir bersama kita, ini yang paling ditunggu-tunggu sikap PDIP, Bang Sukur Nababan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Gerindra sudah ada calon. Selamat malam, Bung Ferry. Sudah. Selamat malam. Ya. Iya. Dan ada pengamat politik dari LIPI, Bung Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, sidang ini akan dibuka oleh Cepopong. Amin. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Baik. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih atas kedatangan para peserta istimewa. Cepopong buka sidang istimewa malam ini dengan judul Mencari Jawara Mencari Jakarta. Jawara Jakarta. Mangga. Iya. Dan pembicara kita yang keempat sudah ada di studio. Silakan Bung Yoris Raweai dari Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Bang Yoris. Iya. Malam Ferry. Berbeda-beda pilihan tapi tetap bersahabat. Itulah politisi ya. Silakan Bung Yoris. Saya langsung ke Bang Sukur dulu. Ditunggu sekali sikap PDIP. Sampai langkah sekecil apapun nama-nama yang digadang-gadang itu bisa menjadi berita yang sangat besar. Hari ini ada breaking news katanya Ibu Risma pamit dari Surabaya. Betul demikian? Ya itu kan bisa dipersepsikan seperti apa. Apakah pamit dari Surabaya. Tetapi saya pikir tidak ada yang istimewa pada saat acara. Beliau menyatakan kepada seluruh stafnya SKPD-nya jika ada yang salah. Ya. Kan belum tentu pamit. Itu kan ya. namanya pemimpin. Mana tahu ada yang salah untuk diperbaiki lebih baik ke depan. Jadi sebenarnya tidak ada yang luar biasa dengan hal itu. Nah kalau kita bicara tentang pilkada DKI Jakarta pada saat ini Mas Latif. Ya dari dulu memang kita memiliki mekanisme dan kita ingat pilkada sebelumnya kita di last minute kok menentukan Pak Jokowi dengan Pak Ahok waktu itu. Pak Ahok waktu dulu ya. Nah sekarang pun mekanisme ini kan juga belum selesai di kita. Kita masih terus berproses sampai nanti kita pada sebuah keputusan yang kita yakini yang kita berikan rekomendasi. Apakah ada hal yang berbeda di 2012 dengan saat ini terkait dengan siapa yang akan dipilih oleh PDIP? Saya masih ingat pada tahun 2012 ya. Pada saat itu gubernur ya Foke ya. Pak Foke ya. Ya prestasinya cukup bagus, ratingnya cukup tinggi, dan hampir semua juga partai mendukung beliau, ya. Nah tetapi kami mengambil arah yang berbeda. Ya waktu itu kita bersama-sama dengan Gerindra ya. Mudah-mudahan nanti juga. Temanan kita ini temanan ya. Nah kita ambil wali kota Solo
ya Pak Jokowi yang saat ini menjadi presiden bersama dengan Pak Ahok. Nah itu last minute, itu 1 hari sebelum penutupan pendaftaran di KPU. Nah ya alhamdulillah berhasil menjadi gubernur DKI. Nah yang luar biasanya Pak Jokowi sekarang menjadi presiden Republik Indonesia. Nah artinya bahwa mekanisme sistem di kita itu ya untuk mengambil keputusan siapa yang menjadi kita usung. Ini kan bukan hanya DKI, tadi Mas Latif sudah menyampaikan bahwa tahun 2017 ada 7 gubernur ya dan ratusan kabupaten kota. Nah semua ini kan kita harus bahas. Jadi bagi kita tidak ada yang istimewa untuk hanya DKI saja, semua kita bahas betul-betul siapa yang tepat secara ideologi dan siapa yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan di setiap daerah yang akan kita bawa, kita usulkan kepada rakyat untuk kita berikan rekomendasi menjadi calon kepala daerah. Oke, untuk menyegarkan ingatan, 2012 waktu itu PDI Perjuangan pemenang pemilu di Jakarta? Saya pikir tahun 2012 tidak ya, tetapi bisa menang ya. Sekarang pemenang pemilu 28 kursi, ya harapan kita mudah-mudahan menang. Ini mungkin yang menjadi sikap PDIP semakin ditunggu-tunggu karena pemilik kursi terbesar, lalu kemudian kalau memilih bergabung dengan petahana yang secara survei kuat, maka anti klimaks pemilu di Jakarta. Sebenarnya bukan ya, itu yang saya bicara tadi tahun 2012. Kalau saya ingat, ini mudah-mudahan saya tidak lupa ya Mas Latif. Pak Foke waktu itu ya masih sekitar 60%. Ya. Kami membawa Pak Jokowi dengan Pak Ahok itu sekitar 6% loh. Dan tidak ada satu orang pun yakin bahwa Pak Jokowi dengan Pak Ahok itu bisa melawan petahana waktu itu ya. Petahana pada saat itu. Nah, tetapi ternyata bisa menang. Nah, sekarang pun kan nanti yang milih itu kan rakyat Jakarta. Nah, tentu kan bisa saja itu berbeda dengan survei. Ini kan ada proses, proses pengenalan, proses program. Sehingga nanti kita serahkan kepada masyarakat Jakarta. Nah, tugas partai adalah siapa yang diyakini secara ideologi dan mampu menjawab daripada persoalan-persoalan daerah itu, ya kita berikan kepada rakyat, kita bantu untuk kampanye. Nah, nanti rakyat yang memutuskan di bilik suara. Oke, Gerindra belum apa-apa sudah mendukung calon gubernur, betul? Ya, karena kebetulan Pak Sandiaga Uno berasal dari kader Partai Gerindra dan kemudian kemarin melalui proses di dalam rapat koordinasi nasional seminggu yang lalu kita telah menetapkan Saudara Sandiaga Uno sebagai calon gubernur atau calon kepala daerah untuk DKI, Pilkada DKI yang akan diselenggarakan mendatang ini. Dan buat Partai Gerindra sudah menjadi sebuah kesimpulan bahwa kita meskipun sebagian orang beranggapan ini adalah seperti David and Goliath, tapi Partai Gerindra akan berjuang, kemudian seluruh sumber daya partai, infrastruktur partai, kader, simpatisan semua akan bergerak untuk memenangkan Saudara Sandiaga Uno maju dan kemudian memenangkan pilkada. Namun demikian, jauh lebih penting bagi Partai Gerindra adalah kemudian berbicara juga dengan partai-partai yang lain, mengharapkan adanya sebuah koalisi yang lebih besar yang memungkinkan kekuatan pasangan yang akan diusung oleh Partai Gerindra dan partai-partai yang lainnya. Artinya kalaupun sekarang sudah menjadi calon gubernur, kalau ada partai lain yang mau bergabung bisa turun menjadi calon wakil gubernur? Dalam proses politik tentu itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Karena seperti diketahui PDI Perjuangan kan 28 kursi, Partai Gerindra itu 15 kursi. Kemarin beberapa waktu setelah Partai Gerindra menetapkan Saudara Sandiaga Uno sebagai calon kepala daerah, kemudian Partai Keadilan Sejahtera juga secara resmi sudah mendukung PKS 11 kursi. 11, berarti 11, 15, 26 cukup, sudah cukup sebagai perahu ya. Dan kemudian mudah-mudahan Partai Amanat Nasional dan partai-partai yang lain, dan tentu yang tidak lupa adalah sahabat kita, partner kita PDI Perjuangan yang kemarin telah membuktikan bahwa duet koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu bisa mengusung siapapun, memenangkan calon yang semula dianggap tidak punya underdog ya. Underdog tapi menang. Dan sekarang memang menurut saya bukan persoalan semata-mata hanya orangnya, tapi adalah juga dukungan dari kekuatan mesin partai. Dan saya yakin ini akan bergerak
di dalam situasi yang di mana masyarakat juga sekarang telah terjadi proses declining, penurunan dukungan atau simpati terhadap Saudara Basuki Purnama Tjahaya sebagai gubernur, baik dari beberapa faktor, termasuk keterkaitan yang bersangkutan dalam beberapa persoalan kasus hukum, kemudian juga kebijakan-kebijakannya yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Jakarta itu kurang berpihak. Oke. Saya ke Bang Yoris. Gimana Bung Latif? PDIP mendekati PKB, mendekati Hanura, dengan Golkar sudah ada pembicaraan? Saya kira secara formal belum. Tetapi komunikasi yang dimaksud dengan informal, itu sampai kalau kita mau lihat yang paling terakhir kemarin Rapimnas Golkar, itu kan satu mobil Bapak Presiden, Ibu Megawati, Ahok, kemudian Ibu Puan dan Hasto, Sekjen. Tentu mereka ini kan pasti ada komunikasi politik yang terbangun. Dan sebelum itu tanggal 26 malam pada saat halal bihalal antara Ahok dan 3 partai pendukung, kemudian dengan teman Ahok. Nah sebelum halal bihalal itu kan kita komunikasi di dalam bahwa dalam halal bihalal ini Ahok hanya menyampaikan bahwa dia dicalonkan oleh partai politik. Wakil tidak usah dibicarakan karena masih ada proses. Dan kami menghargai itu dan kami katakan bahwa mengenai wakil kita serahkan sepenuhnya kepada user, artinya kepada beliau. Dan kemudian pertemuan 3 hari lalu sesama partai-partai 3 partai dan teman-teman Ahok untuk membentuk tim sukses atau tim pemenangan yang diketuai oleh Saudara Nusron Wahid, kemudian sekjennya dari teman Ahok. Nah tentunya kita berharap bahwa PDIP bisa bergabung dengan kami, dan itu kalau kita bicara menganalisa dalam statement yang disampaikan oleh Sekjen PDIP mulai dari tanggal 28. Kemudian kemarin dan tadi malam di salah satu stasiun TV ada kecenderungan untuk akan bersama-sama. Ada peluang. Ada peluang sekali, dan mungkin ini karena proses seperti tadi Syukur sebut. Semua partai sedang dalam proses menuju kepada pilkada di seluruh Indonesia yang 105 itu. Jadi masih ada waktu karena baru bulan depan ya pendaftarannya. Bulan ya. Masih. Dengan PDIP ada upaya bertemu, kalau dengan Gerindra tidak ada? Saya pikir ini biasa saja. Selalu ada komunikasi seperti tadi macam Pak Syukur sama Pak Ferry ngomong. Dulu kan bersama berdua ini mencalonkan Ahok dan Jokowi. Pada proses presiden ini kan berbeda. Dulu juga 2004 Ibu Mega sama Prabowo. Jadi saya pikir politik ini dinamis. Dan untuk DKI kebetulan sebagai barometer ibu kota negara, kita melihat fenomena teman Ahok ini menjadi satu fenomena baru di dalam perpolitikan modern ya. Seperti kita bisa ambil dalam buku Demokrasi Partisipatori. Itu sudah bisa kita ambil sebagai referensi. Jadi kalau saya begini, referensi masa lalu is okay. Tetapi politik ini begitu dinamis dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, sehingga semua partai itu harus mampu. Kalau bagi kami Golkar, kenapa kami harus mendukung Ahok? Karena ada pertimbangan-pertimbangan strategis kami yang lain. 3 kali pemilu sejak reformasi, Golkar mengalami penurunan drastis. Kita harus bagaimana recovery itu dengan Munas yang baru lalu ini. Kemudian kita melihat pada 2019, karena ada satu potensi sosial yang cukup signifikan, yaitu teman Ahok 1.024.000. Kalau kita bisa bagaimana menarik itu menjadi satu potensi untuk 2019 bagi Golkar, insya Allah Golkar akan merebut posisi-posisi terhormat untuk DKI dengan sendirinya untuk nasional juga. Jadi bukan hanya 2017 di pikirannya, tapi jauh ke 2019. Semua partai politik akan berpikir itu. Bung Irwan tahan dulu sebentar ya. Kita harus tutup sesi ini. Siapa Bang? Baik, kalaupun toh dalam perjalanan persiapan pilkada kita ini ada akhirnya muncul beberapa nama. Ya alhamdulillah, berarti ya kan, berarti minat
untuk memimpin Jakarta itu banyak. Dan berarti banyak orang-orang yang memang pinter. Yuk istirahat. Iya.